li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kita memuji, meminta pertolongan dan memohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha kunu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Bapak Ustaz Rizal SPD MPD, seluruh anggota paguyuban alumni SPT 80 yang mudah-mudahan hari ini kita bisa bersilaturahim. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Hari ini kita akan melanjutkan cerita bersambung. Nanti kita lanjutkan lagi 3 bulan akan datang. Konsep sami'na wa atokna bagi kita. Sami'na wa atokna itu merupakan potongan dari ayat surat An-Nur 21 di Pak Ustaz kalau nggak salah. Yang intinya bahwa hanya orang-orang mukmin yang beriman, hanya orang-orang yang beriman yang ketika Allah dan Rasulnya mengajak kebaikan, yang ketika Rasul sedang menyelesaikan persengketaan di antara mereka, mereka hanya bilang sami'na wa atokna, saya dengar, saya taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ustaz, jangan sami'na wa aswaina. Saya dengar, saya pikir-pikir dulu, saya dengar, saya lupakan, saya dengar, saya abaikan. Bukan seperti itu. Bapak Ibu, kadang-kadang kita sebagai umat muslim memang sami'na wa atokna, dasarnya kita hanya taklid, dasarnya kita hanya percaya dan yakin. Sementara ada banyak para ilmuwan yang mereka
melaksanakan konsep sami'na wa ata'na berdasarkan pembuktian secara ilmiah, dan mereka menjadi tidak sekedar yakin seperti kita, tetapi hakul yakin. Ada 3 yang saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu yang sudah pinarak, yang sudah ambil snack, butuh pinarak, nanti ngobrolnya bisa dilanjutkan sambil makan sampai jam 1. Yang pertama, ketika ada seorang ilmuwan namanya William Brooks, dia ahli dalam penelitian semesta, mendengar ada informasi dari ilmuwan muslim bahwa ternyata tumbuhan itu bergetar. Mereka tidak percaya, mentertawakan. Maka William Brooks ini melakukan penelitian terhadap tumbuhan. Ternyata ditemukan bahwa tumbuhan itu memiliki getaran ultrasonik, getaran yang sangat lembut yang tidak bisa dilihat dengan mata. Dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik, maka tumbuhan diteliti, dihubungkan dengan layar monitor di sebuah laboratorium. Ternyata dalam layar monitor muncul tulisan goresan-goresan yang sangat teratur, jumlahnya banyak sekali tapi tidak bisa dipahami. Maka William Brooks ini kemudian minta tolong pada ilmuwan muslim, ada apa ini sebenarnya yang muncul di layar monitor. Betapa terkejutnya ilmuwan muslim ketika melihat tulisan yang muncul di layar monitor adalah lafaz Allah, 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 jumlahnya sangat banyak dan beraturan. Maka William Brooks tercengang. Akhirnya dia pun menanyakan, adakah dalam surat sucimu, ayat Al-Quranmu, ada ayat yang menceritakan tentang ini? Maka ilmuwan muslim pun menunjukkan surat Al-Isra 44 bahwa sesungguhnya langit yang 7, bumi beserta seluruh isinya setiap hari bertasbih, berzikir kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini kecuali setiap hari berzikir, bertasbih kepada Allah, tetapi kita tidak tahu tasbih mereka. Maka ilmuwan muslim itu memberikan penjelasan lengkap, menjadikan William Brooks masuk Islam sebagai mu'alaf. Dia baru sami'na wa ata'na, saya tinggal saya taat setelah dia melakukan pembuktian secara ilmiah bertahun-tahun. Sehingga keyakinannya tidak seperti kita yakin, tapi mereka hakul yakin. Yang kedua, air yang ada di depan Bapak Ibu jangan dikira itu tidak punya energi. Ada seorang profesor dari Jepang namanya Masaru Emoto mencoba meneliti air. Ternyata ketika air didekatkan dengan suara musik instrumental yang lembut, ketika air dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ketika air dibacakan zikir-zikir Islami, maka gelombang elektromagnetik yang muncul di layar monitor di laboratorium akan muncul. Ada gambaran-gambaran kristal-kristal yang sangat bagus segi 6, seolah-olah itu menggambarkan rukun iman. Masing-masing sisi mengeluarkan kristal-kristal berbentuk daun berjumlah 5, seolah-olah itu menggambarkan rukun Islam. Dan ternyata hasil penelitian lebih lanjut, ternyata air, molekul-molekul air dapat berkomunikasi dengan manusia. Mereka, molekul-molekul air yang ada di depan meja Bapak Ibu, mampu mendengarkan ucapan, bahasa, pikiran, bahkan perasaan manusia. Maka seorang profesor pun tertegun ketika ilmuwan muslim mengeluarkan surat Qaf ayat 9. Dan kami turunkan dari langit air yang membawa keberkahan dan seterusnya. Air yang membawa keberkahan. Keberkahan ini dimaknai sebagai sumber kehidupan. Keberkahan ini dimaknai sebagai penyembuh. Keberkahan ini bisa dimaknai sebagai pembawa berkah. Keberkahan ini bisa dimaknai sebagai obat dan seterusnya. Sementara air yang didekatkan dengan musik-musik rock, musik-musik bingar-bingar, apa yang terjadi?
Yang muncul di layar komputer hanya coretan-coretan carut marut dengan warna hitam kemerah-merahan menandakan kemarahan. Hasil penelitian bahwa air menjadi sumber kehidupan, molekul-molekul air bisa komunikasi dengan perasaan, dengan hati, dengan pikiran manusia, menyebabkan profesor dari Jepang menjadi mu'alaf masuk Islam. Bapak Ibu yang ketiga, kemarin pada waktu Ramadan beredar di media sosial menceritakan bagaimana seorang astronom dari NASA menjadi mu'alaf masuk Islam, namanya Karner. Dia meneliti, dia sangat terperanjat ketika dengan menggunakan teleskop yang canggih dia menemukan fenomena alam yang luar biasa pada akhir bulan Ramadan, pas pada tanggal ganjil. Pada saat itu dia menemukan keadaan langit sedemikian cerah, damai, tenang, sejuk, semilir, tidak ada aktivitas benda planet langit pun yang bergerak pada hari itu. Ada apa ini sebenarnya? Lebih terperanjatnya lagi, dengan menggunakan teleskop yang canggih, dia menemukan ada sinar yang sangat cerah bagai laser yang muncul dari Ka'bah tembus langit. Maka setelah dikonsultasikan dengan ilmuwan muslim yang sufi, yang zuhud, ternyata bisa jadi pancaran sinar itu berasal dari seluruh umat muslim di seluruh dunia yang pada malam itu sedang tahajud, sedang berdoa, sedang berzikir. Taruhlah umat muslim seluruh dunia yang jumlahnya 2 miliar, yang sholat tahajud, yang sedang berhajat, yang sedang berdoa, 1 miliar sajalah, separuh. Maka akan muncul getaran energi dari masing-masing orang yang berdoa menuju ke satu titik Ka'bah. Semua doa menuju ke satu titik Ka'bah. Bisa jadi itu menjadi pusaran energi Ka'bah bersamaan dengan orang-orang tawaf yang ada di sekitar Ka'bah, bersamaan dengan doanya orang-orang yang sedang berzikir di Masjidil Haram, maka akan bisa menjadi pusaran energi Ka'bah. Doanya orang-orang yang pada malam hari itu sedang berdoa kumpul dalam satu titik menjadi pusaran energi Ka'bah, tembus ke langit ke Sidratul Muntaha, yang dilihat adalah pancaran sinar seperti laser. Itulah yang ditemukan keajaiban alam semesta. Bapak Ibu yang terakhir, konsep sami'na wa ata'na bagi mereka para ilmuwan dengan pembuktian secara ilmiah, mereka saya dengar, saya taat. Mau kadang-kadang kita, saya dengar, saya pikir-pikir dulu, saya dengar, saya pertimbangkan dulu kira-kira nggak susah apa orang. Saya dengar, saya abaikan, saya dengar, saya tinggal. Yang terakhir, ketika ada statement dari umat muslim bahwa sholawat akan dapat menimbulkan 10 kebaikan, sholawat akan bisa menghapus 10 keburukan, sholawat sebagai pengantar doa menjadi kunci dikabulkannya doa, sholawat memberikan kemudahan segala urusan, sholawat mengijabah doa, dan sholawat bisa sebagai sedekah bagi yang tidak mampu. Ketika ada statement dari umat muslim mengatakan bahwa sholawat bisa sebagai penyembuh dan menyehatkan tubuh, maka profesor ternama dari Universitas Harvard Amerika namanya Henry Claassen, juga ada seorang dokter yang menguasai stem sel atau menguasai sel induk, juga ada seorang dokter dari kerajaan Arab Saudi yang juga seorang sufi. Mereka bertahun-tahun mengadakan penelitian tentang stem cell, tentang sel induk, dan kemudian dalam sebuah wawancara di Al Jazeera Channel TV, mereka bertiga mengungkapkan satu kesimpulan yang mengejutkan banyak pihak. Ternyata sel induk yang ada di tubuh manusia di seluruh planet bumi ini berasal dari Nur Muhammad SAW. Ini nampaknya sejalan dengan hadis qudsi yang menyatakan bahwa jika tidak karena engkau wahai Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini, kata Allah. Ini pun kemudian dirujuk oleh ulama besar
ulama Nusantara yang hidup pada abad 19, Syekh Muhammad Nawawi Al-Batani yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram, yang otoritas keilmuannya diakui oleh ulama-ulama di Timur Tengah, mengatakan bahwa sesungguhnya Nur Muhammad itu pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan makhluk lain di muka bumi ini. Artinya apa? Nur Muhammad itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan makhluk yang ada di muka bumi ini. Sebelum Allah menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, cikal bakalnya, embrionya, ciptakan dulu Nur Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Penelitian ini sangat mengejutkan banyak pihak. Apa sih sebenarnya sel induk? Dalam ilmu kedokteran biasa disebut stem cell atau sel punca. Sel induk ini sebenarnya sumber energi manusia. Sel induk ini sumber supranatural manusia. Sel induk ini sumber spiritual manusia. Sel induk ini sebenarnya adalah sumber kecerdasan manusia. Baik intelligence question, kecerdasan inteligensi, baik emotion question atau spiritual question. Karena sesungguhnya setiap kita memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan multiple inteligensi. Kita juga punya kecerdasan linguistik. Bapak Ibu guru pasti punya kecerdasan berbahasa. Bapak Ibu yang dari pengurus koperasi pasti punya kecerdasan logis matematik. Bapak Ibu yang suka bermain musik pasti punya kecerdasan musikal. Bapak Ibu yang suka bertadabur alam, laku-laku ning alas, karo nebar biji-biji rambutan, biji pelem, biji salak, dengan harapan kalau suatu saat tumbuh bisa dinikmati, dimakan oleh siapapun yang lewat, itu berarti dia memiliki kecerdasan natural. Bapak Ibu yang daya titenya luar biasa, duwe kanca 5.000, apal arane, ngerti bojone, ngerti simpenane, ngerti umahe, memiliki kecerdasan spasial yang luar biasa. Bapak Ibu juga punya kecerdasan interpersonal. Kita sebenarnya punya banyak kecerdasan, hanya saja Allah memberikan kita kemampuan yang berbeda. Ada yang punya hanya beberapa, ada yang punya 3, 4, tapi ada yang punya keseluruhan. Nah, kecerdasan ini bermula dari stem cell yang ada di tubuh manusia. Berapa sih jumlah stem sel induk dalam tubuh kita? Kalau sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, baik sel secara jenis maupun namanya, jumlahnya ada sekitar 30 sampai 40 triliun sel yang ada di dalam tubuh kita. Dari 30 sampai 40 triliun sel yang ada di dalam tubuh kita, sel induknya hanya 300 juta sampai 1 miliar. Di mana letak sel induk? Sel induk itu ada di sum-sum tulang. Sel induk itu ada di plasenta, sel induk ada di tali pusat, sel induk itu ada di lemak. Pertanyaannya, bagaimana membangkitkan Nur Muhammad yang ada di dalam tubuh kita? Mereka para ilmuwan bersepakat dengan cara bersolawat. Masya Allah. Ketika seseorang bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lengkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lengkap maning ando salawat Ibrahim. Maka pada saat orang bersolawat berkali-kali, sel induk yang ada di dalam tubuh kita akan menggeliat. Sel induk yang ada di tubuh kita akan bervibrasi, bergetar. Sel induk yang ada di dalam tubuh kita akan memancarkan sinar halus. Pada saat itulah maka kelenjar-kelenjar utama yang ada di dalam tubuh kita akan mengeluarkan hormon-hormon ketenangan, hormon-hormon kenyamanan, hormon-hormon kebahagiaan, dan hormon kehusuan. Bagaimana prosesnya? Ketika kita mengucapkan sholawat, masing-masing sel induk bergeliat, bervibrasi, memancarkan sinar, akan dibawa oleh darah melalui pembuluh darah menuju ke jantung,
dari jantung didistribusikan ke seluruh tubuh, dan setelah didistribusikan seluruh tubuh, sel-sel induk itu akan melakukan regenerasi menggantikan sel-sel tubuh yang layu, yang rusak, yang mati. Demikian juga ketika kita membaca ayat suci Al-Quran dan berzikir yang ada lafaz Allahnya, hampir semua zikir ada lafaz Allahnya. Astagfirullah ada lafaz Allah, Subhanallah ada, Alhamdulillah ada, La ilaha illallah ya mesti ada, Allahu Akbar. Semua zikir yang ada lafaz Allahnya, maka bacaan Al-Quran, zikir-zikir itu akan masuk melalui peredaran darah, melakukan regenerasi sel sepanjang hidup kita. Oh, pantes orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang gemar berzikir, orang yang gemar bertasbih, ternyata daya ingatnya lebih kuat, ternyata pandangannya lebih tajam, ternyata pendengarannya lebih baik. Karena setiap hari ayat-ayat ilahiyah, setiap hari Nur Muhammad akan masuk mendorong ke tubuh kita, melakukan perbaikan sel, melakukan regenerasi sel sepanjang hidup, sepanjang tahun, dan kita akan nampak selalu berkah, selalu segar, tidak ada penyakit awet. Yang terakhir, semuanya itu penting. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh seorang dokter S3. Ternyata sel kanker yang ada di dalam tubuh kita, mikroba, bakteri, kuman, tunduk kepada Al-Quran. Sekali lagi, tunduk kepada Al-Quran. Ketika seseorang yang sedang punya penyakit kanker itu, kanker, sel kanker, setiap hari melakukan pembelahan diri terus-menerus tidak terkontrol, sehingga timbul benjolan namanya tumor. Sel kanker setiap hari kadang-kadang membasahi darah dan darah putih, sehingga tumbuhnya adalah kanker getah bening. Pada saat Al-Quran dibaca oleh pasien yang sedang diteliti, pasien yang sedang menderita penyakit kanker, Al-Quran dibacakan oleh seseorang yang sedang sakit menderita penyakit kanker, maka sel kanker, kuman, kemudian bakteri, semuanya diam, tidak bergerak, seolah mendengarkan, seolah dia menghormati, seolah dia menikmati. Begitu bacaan Quran selesai, maka sel jahat, kuman, kemudian apalagi yang tadi saya sebutkan, bakteri bergerak lagi, beraktivitas lagi. Begitu dibacakan Al-Quran lagi, maka sel kanker jahat berhenti, kuman berhenti, bakteri berhenti, mandek. Benar-benar dia sangat menghormati bacaan Al-Quran. Maka menjadi aneh ketika dalam satu pertemuan sedang dibacakan ayat suci Al-Quran, jamaahnya gembreng-gembreng, cerita dewek, selfie, seolah-olah derajat keimanan kita lebih rendah daripada kuman. Malu kita lebih rendah daripada kuman. Bapak Ibu, pertanyaan yang terakhir, kenapa yang menemukan ayat-ayat kauniyah di semesta alam ini kemudian dicocokkan kebenarannya dengan ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran, kenapa bukan kita? Kenapa mereka orang-orang muslim yang umat sekali meneliti ayat-ayat kauniyah fenomena alam, kemudian ditemukan rujukannya di Al-Quran yang sudah tertulis 1500 tahun yang lalu? Kenapa bukan kita? Kenapa mereka? Padahal umat Islam kan sudah didesain sebagai umat teladan, sebagai umat pilihan, sebagai umat terbaik. Yang kalau kita lihat di Ali Imran 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat muslim adalah umat terbaik yang saya turunkan di muka bumi untuk menjadi umat teladan, untuk menjadi umat pilihan yang mengajak kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, karena kalian selalu bertakwa kepada Allah. Persoalan kenapa kita sudah didesain sebagai umat terbaik, sebagai umat teladan, tetapi kita hanya jadi penonton.
penemuan teknologi mutakhir, kita jadi penonton. Eksploitasi sumber daya alam, kita jadi penonton. Padahal 85% penduduk Indonesia muslim, tetapi yang menguasai teknologi, ilmu pengetahuan, yang menguasai perekonomian, yang menguasai sumber daya alam bukan kita. Ada apa ini sebenarnya? Tentu saja ada berbagai alasan. Saya hanya akan mengingatkan terkait dengan salawat yang sering kita ucapkan. Kalau tidak salah Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholli 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Masa iya sih Allah dan malaikat bersalawat? Iya. Tapi jangan diartikan salawatnya seperti kita. Kalau kita manusia bersalawat kepada Nabi, berarti kita mengharapkan syafaat, mengharapkan pertolongan, mengharapkan rekomendasi dari Rasulullah ketika kita menghadapi masa-masa yang sangat mencekam, masa sulit pada masa nanti. Tetapi salawatnya Allah kepada Rasulullah adalah Allah selalu memberikan kasih sayang, memberikan keberkahan, memberikan kekuatan, memberikan motivasi, memberikan kebaikan, memberikan jaminan, dan memberikan perlindungan. Malaikat bersalawat kepada malaikat bersalawat kepada Nabi, artinya malaikat ikut mendoakan kebaikan, ikut mendoakan agar Allah selalu menurunkan rahmat buat Nabi. Pada ayat itu diteruskan, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan. Awas, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan. Garis bawahi dengan penuh penghormatan. Bapak Ibu, kita lanjutkan 3 bulan yang akan datang. Matur nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dunya masra'atil akhirah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita menilai kehadiran Islam di negara kita itu sudah sangat luar biasa, di mana Islam bisa merubah budaya yang ada, yang semula adalah warisan dari perjuangan para wali songo dan tokoh-tokoh yang lain, menjadi kondisi seperti ini. Kita sudah terselamatkan dengan kondisi Islam yang ada, Bapak Ibu. Betapa tidak, kalau kita lihat keadaan kita hidup di dunia, ada 2 fase. Yang pertama adalah fase sebelum kita lahir, atau fase saat kita ada di dalam kandungan. Di sana luar biasa kita disayang oleh orang tua kita. Dan yang kedua adalah, mungkin kelihatannya sepele, tapi itu ada arti yang sangat hebat sekali. Pada saat 4 bulan, yaitu pada saat orang tua kita melaksanakan 4 bulanan, ternyata di sana Allah juga meniupkan rohnya ke dalam kita. Dan saat itu Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Dan roh kita menjawab, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Maka bisa saya katakan, semua manusia pada dasarnya sudah muslim. Walaupun nantinya setelah mereka lahir ke dunia, orang tualah yang membuat mereka tidak muslim. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwasanya kita sudah ditantang oleh Nabi kita dengan satu pilihan yang sangat mudah sekali buat kita,
supaya kita selamat di dunia maupun di akhirat. Dalam salah satu hadis dikatakan, al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar. Sesungguhnya surga itu sudah mengharapkan kehadiran kita, Bapak Ibu. Surga sudah mengharapkan kehadiran kita. Siapa yang diharapkan? Adalah ada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, adalah orang yang senantiasa membaca atau mengkaji Al-Quran. Jadi keuntungan buat kita semuanya, ketika tiap hari kita mengkaji Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita sudah diawai-awai oleh surga, Bapak Ibu. Apalagi, mohon maaf, sekarang yang namanya orang yang mempunyai kelebihan tahfidz Quran itu sudah laku sekali di luar sana. Dan kita kadang kaget, anak seusia itu kok bisa hafal dengan Al-Quran. Usia 3 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Dan yang membuat kita terheran-heran lagi, kadang anak yang cacat pun bisa hafal, Bapak Ibu. Subhanallah. Ini merupakan pertolongan dari Allah yang sangat luar biasa. Dalam salah satu event yang diselenggarakan oleh Ustadz Adi Hidayat, saya di sana melihat seorang anak kecil yang cacat ditanya, sudah hafal berapa juz? Sekian juz. Dan dites, ternyata alhamdulillah apa yang ditanyakan oleh Ustadz tadi dijawab dengan sempurna. Lalu ribut apa yang dikasihkan oleh Ustadz Hidayat, Adi Hidayat? Gampang, Bu. Bapak ibunya mana, Mas? Mbak, diajak ke depan. Bapak ibu sudah haji? Belum. Sudah umroh? Belum. Besok berangkat sama umroh. Allahu Akbar. Jadi anak sekecil itu dengan kondisi yang cacat pun ternyata bisa membawa orang tuanya ke surga. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian ketika Islam datang ke kita, menghampiri kita, luar biasa. Semua sendi kehidupan kita sudah ditata oleh Islam. Mulai dari hal pendidikan. Mungkin di agama yang lain tidak seperti itu, Bapak Ibu. Konsep pendidikan kita itu sangat luar biasa dan sangat purna. Yang pertama, kita diajarkan yang namanya pendidikan itu adalah wajib dan tidak ada batasnya. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Di situ tidak ada batasnya. Mau sampai S1, S2, S3, S4 atau yang lain. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Konsep pendidikan yang kedua adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ini juga konsep pendidikan yang luar biasa. Jadi yang namanya panjenengan mungkin yang sudah S2 itu masih bisa melanjutkan ke S3 asal siap ya. Kenapa? Sekarang banyak, Bu, yang mencari peluang demikian. Hanya sayangnya kalau kami lihat memang di penyelenggara beasiswa itu untuk S3 memang dibatasi sampai usia 47 tahun. Jadi untuk beasiswanya kita sudah tidak bisa apa-apa, tapi kalau ingin mandiri monggo. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga yang kita tidak masuk akal juga, tapi sekarang sudah mulai terjawab. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dulu kita mungkin bertanya-tanya, Bapak Ibu, loh kok Cina? Kenapa? Cina itu kan negara komunis. Cina itu negara yang anti Tuhan.
tapi kok bisanya kita disuruh menuntut ilmu. Ternyata sekarang mulai terjawab tuh. Yang namanya negara Cina itu adalah negara dunia ketiga yang sangat berkuasa. Yang kedua, kalau kita lihat dari konsep keseimbangan dunia akhirat, juga Islam yang berbicara di sana. Ikmali dunia ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika tamutu godan. Carilah dunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya, tapi carilah akhiratmu seakan-akan kamu mau mati besok. Bapak Ibu yang kami hormati, ini juga merupakan tantangan untuk kita semua. Bahwasanya ketika kita sudah bergelut dengan dunia, kadang kita lupa semuanya. Kalau kita sudah punya kekuasaan, harta, istri yang cantik, anak yang pintar dan sebagainya, kadang kita agak lupa, walaupun itu ditekankan oleh Islam. Yang namanya Nabi kita Muhammad SAW, dia tidak bisa apa-apa kalau tidak dibantu oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah itu siapa? Adalah seorang saudagar kaya yang selama Nabi Muhammad SAW berjuang, dialah adalah sponsor utamanya. Yang membantu mengenai modal dan sebagainya adalah Siti Khadijah. Maka ketika Siti Khadijah meninggal, saat itu Muhammad sangat berduka sekali. Dan dari situlah Allah menghiburnya dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Ini konsep keseimbangan Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah ikmalil akhirah ka'annaka tamutu hodan. Ketika kita sudah asik dengan dunia, tolong jangan lupa akhiratmu. Kenapa? Karena kita dibatasi waktu Bapak Ibu. Dibatasi waktu, kapan waktunya, nanti kita harus kembali. Di salah satu ayat Al-Quran dikatakan umur Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Jadi seusia kita ini memang harus sudah siap-siap. Artinya apa-apa yang kita kumpulkan, monggo kita introspeksi dulu, sudah cukup atau belum untuk nanti kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau sudah menginjak usia 50 tahun dan seterusnya, biasanya yang terjadi adalah mulai muncul penyakit dan sebagainya. Kemudian kondisi tubuh kita yang lemah, yang akhirnya kita tidak sempat untuk mengumpulkan bekal akhirat. Jangan sampai sinyalir yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad tentang penyakit yang akan timbul itu akan terjadi. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia tapi takut mati. Ini yang ditakutkan oleh Nabi kita, Bapak Ibu. Jangan sampai ini terjadi. Cinta dunia tapi takut mati. Kita sangat cinta dengan anak istri kita, kita cinta dengan mobil kita cinta dengan rumah kita dan sebagainya, yang pada akhirnya kita menjadikan takut mati. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wahafidilinas, adalah orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, lidah kita kadang tidak terkendali. Mohon maaf, kadang secara tidak sadar, refleks dan sebagainya. Ketika bertemu dengan teman-teman, ketika bertemu dengan orang yang enak diajak bicara, kita langsung saja nerocos kesana kemari tanpa sadar kita sudah mulai ngerasani ghibah dan seterusnya. Maka di situ diingatkan, jangan sampai kita melakukan hal ini.
wahafidilinas adalah orang yang bisa menjaga lidahnya. Yang ketiga, wamut imul ji'an adalah orang yang memberi makan orang kelaparan. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang sudah mulai bermunculan Jumat Barokah. Kemudian kalau Jumat itu masjid-masjid mengadakan makan pagi, makan siang dan sebagainya. Kalau dalam tafsir yang kami baca, ini bukan terbatas di situ Bapak Ibu. Yang namanya memberi makan orang kelaparan itu adalah siapa saja. Orang miskin, yatim, fakir dan sebagainya. Dan sebetulnya yang paling utama adalah kita sebagai pancingan untuk ke sana. Siapa? Yaitu anak yatim dan miskin, Bapak. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ana wa kafilal yatimi fil jannah hakadha. Saya bersama orang-orang yang memelihara anak yatim nanti di surga itu seperti ini Bapak Ibu. Akan berjalan beriringan, mendampingi orang-orang yang memberi makan anak yatim tadi. Dan memberi makan itu bukan dalam artian hanya memberi makan, memberi pendidikan, memberi perlindungan dan sebagainya. Ana wa kafilal yatim fil jannah hakadha. Dan tiket surga yang paling murah itu di situ Bapak Ibu. Tidak mesti mengeluarkan duit, hanya kita mengeluarkan perhatian, kemudian mendidik anak-anak itu. Setelahnya adalah nanti mereka yang akan berjuang sendiri. Dan alhamdulillah dari catatan yang ada, sudah banyak anak-anak yatim yang ada di sana sudah sukses. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini kesempatan untuk kita semuanya. Surga di depan kita sudah terpampang dengan lebar. Lalu yang keempat adalah Siyam fi sahri Ramadan, adalah berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang melaksanakan ibadah ini, surga sudah merindukan kita. Alhamdulillah saya yakin Bapak Ibu semuanya kemarin pada Ramadan 1445 Hijriah sudah purna, dan kita tinggal melaksanakan apa yang menjadi pelajaran di sana untuk 11 bulan yang akan datang. Bagaimana kita bersikap sabar, jujur dan sebagainya, itu akan kita buktikan pada 11 bulan yang akan datang. Yang kedua, ada satu kejadian di sekolah SD juga. Saat itu yang ngajar adalah mungkin guyon atau bagaimana. Dia mengatakan kepada anak-anak yang anak-anak, kamu melihat Bapak ada enggak? Melihat Pak. Berarti Bapak itu ada enggak? Ada Pak, Bapak itu ada. Kemudian ada seorang anak yang cerdas. Teman-teman, kalian melihat otak Bapak enggak? Enggak. Berarti Bapak itu tidak punya otak. Allahu Akbar. Anak sekecil itu bisa menjawab demikian Bapak Ibu. Jadi satu pembinaan akhlak yang kita laksanakan pada anak-anak kita juga ternyata sangat berpengaruh bagi mereka. Sehingga ketika apapun yang kita laksanakan dan kita dilihat oleh anak, itu menjadi contoh Bapak Ibu. Dan ternyata saya juga membuktikan apa yang saya ucapkan, gaya bahasa yang saya ucapkan kadang ditiru oleh anak-anak Bu. Panjenengan pun mungkin demikian. Dulu ketika ngajar modelnya bagaimana, ketika ulangan modelnya bagaimana, itu dititeni anak. Oh iya, kalau Bapak ini ulangan, pasti soalnya uraian panjang dan sebagainya. Kalau Bapak ini ulangan begini-begini dan seterusnya. Itu yang direkam oleh anak-anak kita Bapak. Sehingga yang namanya puasa ini, yang 11 bulan nanti akan kita laksanakan, diharapkan bisa
untuk membentuk hal-hal yang positif yang kemarin pada saat puasa kita laksanakan. Kenapa? 11 bulan yang akan datang cobaannya luar biasa. Bukan hanya untuk keluarga kita, juga untuk masyarakat. Ini Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan seperti itu. Sehingga nantinya, sekali lagi, puasa kita tidak ada artinya sama sekali kalau misalkan di 11 bulan yang akan datang kita masih ajak seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang terakhir mungkin ingin kami sampaikan juga bahwasanya kita agak merasa prihatin, mungkin panjenengan juga sama dengan kondisi anak-anak kita, dan mungkin juga perhatian untuk kita semua. Ternyata satu HP itu punya efek yang sangat luar biasa. Maka sebetulnya saya kalau di sekolah itu tidak senang dengan penerapan yang demikian. Satu, saya pernah melihat kalau anak sudah mulai mainan HP, itu di luar akal sadarnya dia mulai ngomong yang tidak jelas dan bahasanya luar biasa. Semua hewan yang ada di samping kanan kiri keluar semua Bapak. Ini satu. Jadi kadang kita mungkin itu wajar atau tidak, bagi saya luar biasa ketika anak-anak itu memanggil temannya dengan sebutan yang enteng-enteng seperti ini. Tanggung jawab kita semua Bapak Ibu, terutama kami mungkin setelah panjenengan, bahwasanya nanti supaya ke depan ini tidak terjadi. Yang kedua Bapak Ibu, saya pernah mencoba ngintip anak yang ada di kamar. Mas, sudah malam tidur? Iya Pak, tidur Pak. Tidur, masuk, dikunci. Saya kira sudah belajar dan sebagainya. Ternyata saya longok lewat jendela, lagi asik. Ya, kadang mohon maaf sampai jam 12 malam, jam 1 malam itu masih Bu. Ini PR untuk kita semua. Ada apa di sana Bapak Ibu? Ternyata kita sudah mulai diganggu oleh 3 hal yang sering menjadi musuh kita. Yang pertama adalah fun atau hiburan. Anak-anak kita sekarang hiburannya bukan lagi seperti kita Bapak Ibu. Dan ternyata hiburan itu malah menjerumuskan anak-anak kita. Mulai dari HP, video dan sebagainya, internet dan sebagainya, itu sudah sangat luar biasa efeknya. Apapun bahasanya, saya melihat itu membawa efek negatif untuk anak kita. Efek positifnya ada hanya kecil sekali. Monggo, ini bisa menjadi, kalau yang masih aktif itu bahasan PTK lah, itu bisa menjadi bahan penelitian. Ternyata demikian. Fun, hiburan. Yang kedua adalah fashion. Kalau kita melihat anak-anak kita secara fashion atau secara busana juga sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Mohon maaf, kadang mereka sudah pakai busana muslim mungkin, cuma kadang busana muslimnya masih seksi. Kemudian yang laki-laki pun demikian, seperti itu. Maka wajar ketika kita melihat anak-anak kita juga demikian Bapak Ibu. Kalau saya kebetulan rumahnya dekat dengan alun-alun ini, kalau malam kadang saya sengaja keliling, dan ternyata selain jumlah laki-laki juga cukup banyak, yang anak-anak perempuan usia sekolah juga lumayan banyak itu. Dan ternyata lebih mengherankannya adalah kebanyakan masih pakai jilbab. Demikian
yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga anak-anak kita, bangsa kita, dan terutama lingkungan pendidikan Kabupaten Tegal bisa selamat hingga mereka menuju masa depannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najatana minal nar wal afa indal hisab. Allahumma dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana taqabbal minna wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana min ahlil ilmi wal ahlil ibadah. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana min ahlil qira'ah. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana min ahlil jannah. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana min ahlil ibadah. Allahumma rabbana inna sami'na wa ata'na. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.